Kirain terus begini, nggak kerekord. Sakit banget. Maksa gini kan. RWB Studio persembahkan Teras Iman Podcast bersama Pendeta Yohanes Butar-Butar. Siapa yang mau ngeliat lu? Iya sih. Oke. Gak ada. Sok. Banyak yang suka sama lu gitu. Banyak lah. Gue di Tinder dapat 5 baru 2 hari install tuh. Gue gak ngerti gitu. Iya, dapat 5 gue. Cewek semua? Laki 4. Ada yang gebet lah ini gak? Lanjut ya? Ada. Laki-laki. Yang laki-laki ya. Dia doang yang ngajak ngopi. Yang cewek gak mau, takut. Cakep bang? Lumayan. Lumayan. Jelek. Kamu lah, Oke lah, selera lu mana jelek, hancur. Kan. Udah pernah ketemu belum? Udah. Udah. Oke lah ya. Satu-satu ada yang udah. Satu udah. Coba Tarito. Tadi itu apa tuh? Tarito au, Taringat anjing. Tarito wujud tinggal di hutan. Gue yang roaming di sini. Oh iya ya? Iya, gue roaming. Oh iya, sorry. Beda frekuensi. Beda frekuensi. Jongkrak. Tapi ada ya yang gue suka. Nah, Pas gue masuk chatting, set gue tanyain, sorry ya kalau nanya nih harus gue tanya gitu. Katanya, gue tanya, Kristen kah? Gue gituin kan. Enggak, Muslim. Katanya. Waduh, saya. lu kan jarang-jarang dapat gebetan yang Perempuan. abang kadang-kadang suka bener. Jarang-jarang Terus, dapat yang terus. itu Muslim. Biasanya kan lu apa seiman terus. Kalau gua Makanya, gue kirain mbak. hmm. Gue kirain emang apa namanya? Dari mukanya nih, dari mukanya. Nasrani kali gitu kan. Pas udah di chatting. Tapi kalau nanya yang halus tuh, lu Natalan apa Lebaran kan gitu. Oh iya sih. Ya kan? Yang halus kayak begitu kalau nanya Oh jangan. iya bener. Natalan apa Lebaran. Gitu. Tapi gue straightforward banget nih, sorry ya kalau gue harus tanya gitu. Tapi nggak apa-apa sih, lo kan udah sorry gitu kan. Hmm. Nah, tuh kalau yang begitu-begitu, lu lanjutin apa enggak? Kalau sekarang sih harus Lanjut. lanjut. Menurut lu gimana bang kalau yang kayak begitu-begitu bang? Ya, kalau gue sih prinsipnya apalagi udah berumur, ya jangan. Karena beda agama itu susah ya. Beda suku aja susah. Beda komplek aja susah. Ya kan berat di ongkos. Padahal kalau di Batam, Apa tuh? kalau di AKBP nih, menurut gue beda kor ama, nggak bisa. Beda kor. Keras bapaknya. ya. Garis keras ya. Sobrangan. Widih. Oh sama dia. Iya. Saingan kita itu. Itu apa gue nggak ngerti deh. Itu beda korama. Kalau pembahasan gereja kan biasanya beda antar denominasi. Oh. Karena masalah prinsip gitu. Oh, gitu. Keseringan putusin aja. Harus HKBP. Susah. Oh. Susah. Gitu. Susah juga kalau begitu. Apalagi beda beda. kor. Iya. Beda kor ama. Gak usah kamu dia. Ya lu Keras sekali tuh. Tuh, Batak bang. Ribet. Makanya gue ketemu yang beda agama, udahlah. Gue cocok. Gas aja. mau lanjut lu. Tapi kan kata bang itu nggak boleh. Jadi siapa? Lu ngasih tahu tuh, kalau mau ngasih tahu ya harus ada latar belakangnya. Tapi gini juga sih bang. Kalau misalkan beda agama kan lu bilang tadi jangan. Emang kenapa? Agama itu kan ngajarinnya kan semua kebaikan. Mana ada ngajarin lu boleh maling, Iya. ya kan? Lu boleh ngebunuh, nggak ada. Semua kan disatukan oleh cinta. Bener, ya nggak? Enak ya kalau bahas cinta itu pembahasan yang paling enak di kuping gitu. Jadi kalau saya bilang karena kita pembahasan cinta,
artian cinta itu kita harus ngerti dulu. Artian cinta itu apa? Artian cinta di dalam Alkitab, di dalam pembahasan kita adalah bukan itu nafsu itu. Oh, bukan. Artian cinta adalah Allah, Tuhan, ke manusia. Itu cinta. Antara manusia. Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Dia, dan Allah mengembuskan cinta, mengembuskan nafasnya, jadilah manusia hidup. Itu pengertian cinta. Maka selalu gue bilang, gue ajarin kalau cinta harus dari Allah, si pemberi cinta, maka lu akan ngerti cinta itu sesungguhnya apa. Nah, ini lu langsung bahas ke yang beda. Belum kenal sama si pemberi cinta, maka itu cinta yang salah, cinta yang keliru menurut saya. Ya gimana gua paham yang beri cinta? Ya kan hidup biasa aja, jalan aja. Bagaimana kita bisa sadar kalau si pemberi cinta ini adalah Tuhan? Iya sih, bener juga. Jadi itu yang banyak anak-anak muda terjebak ya kan, karena dia mengikuti apa yang menjadi ambisinya, menggebu-gebunya. Sorry gue bilang, kalau lu mau menjalani hubungan yang serius, kalau lu mau pacaran, seharusnya dengan orang yang mengenal Tuhan, mengenal Allah, mengenal Tuhan Yesus, Sang Penebus. Kenapa Allah dalam bentuk Yesus Kristus menebus dosa manusia seluruh universal? Nggak ada yang nggak ditebus, bahkan yang tidak pengikutnya itu juga tertebus karena cinta. Maka kita harus pahami kalau aku Kristen, aku harus belajar mendalami cinta sesungguhnya, yakni dalam bentuk Yesus Kristus itu sendiri. Nah, kalau nggak cinta dan nggak kenal sama Yesus, bahkan mungkin dia penghujat, ya ngapain lu deketin? Ya yang hujat, cuma ya udah jalan doang gitu. Yang lu jalanin kayak mana sekarang? Jadi gue yang nanya nih. Ya PDKT, ya kayak normal pacaran aja. Gitu. Tujuan itu nangis Bang. nakal ya. Jangan salah kopi. Kalau biasa kalau sama cowok kan gini. Oh iya. Kalau sama cowok, Iya, sama kalau cewek. Oh gitu. Gue kayak lekong lah. Hai ganteng gitu. Kayak gini. Oh. Begini. Ini kan kita gini. Oh gitu. Bang, kalau pacaran beda agama kan itu ada opsinya, ada banyak lah ya. Yang pertama itu misalkan dia kalau misalkan mau lanjut ya, mau lanjut ke jenjang serius, dia itu mengalah, entah si cewek entah si cowok, mengalah dalam arti dia mengikuti dengan keyakinannya. Ya kan? Yang kedua, maksudnya mengalah ini mengikuti dengan keyakinannya, bisa dilakukannya nanti pas nikah itu dia serius. Maksudnya serius itu mengikuti, misalkan David Kristen nih, pacarnya Islam. Nah, David ngikut ke Islam. Nah, ketika David ngikut ke Islam, pas dia nikah, David ngejalininnya antara serius atau nggak serius. Berarti kan ada dua opsi. Oh, berarti tapi dia udah jadi Islam? Iya, itu. Yang selanjutnya, apa namanya? Aduh, lupa gua. Kok lu bisa lupa? Lupa Itu. gua. Masing-masing. Oh iya. Kita tetap ngejalaninnya keyakinannya masing-masing. Islam, Kristen gitu. Tapi kan nggak bisa, cuy. Bisa Bang di Bali. Kok gitu? Iya. Nah itu gua nggak tahu. Emang banyak sih gua dengar. Artis-artis kan ada. Glenn Fredly, ya kan? Pernah. Terus Nadine, yang sekarang Nadine. Nadine Chandrawinata kan? Baru tahu. Nah, Tapi emang di Bali bisa? Bisa, setahu gue bisa. Habis itu udah normal aja gitu? Iya, gitu. Oh gitu. Bisa. Nah terus tadi berarti masing-masing atau ya gua setengah-setengah lah gitu. Sama ya terakhir kita nggak lanjut yang mengakhiri hubungannya. Ya, kalau lu tanya itu sama gua, berarti gua harus
kasih jawaban yang serius nih. Clear, Iya. berarti ya. Iya, harus clear kita karena ini buat jadi kontrol bagi kita dan bagi anak-anak muda mungkin menjalani kehidupannya. Iya, benar. Yang pemahaman gua kalau sudah membahas tentang cinta atau kita pakai perasaan nih, menjatuhkan hati. Kalau pembahasan cinta kan pasti kita jatuhkan seluruh hidup Benar. ke dalam kata cinta Iya. itu sendiri, makanya Cinta itu buta kadang. iya, kan? love is blind. Yoi. Jadi makanya si David nggak peduli nih. Nah, Ya emang gue buta kan. dibutakan makanya. Entah dibutakan sama emang pikirannya atau ketutupan rambutnya. Oh iya, bisa jadi. Semuanya kalau udah lupa ya udah. Iya, iya. Wah, mati kau setan. Jadi yang pengen gue bilang, lu masuk ke dalamnya lu pasti larut. Nah itu yang salah. Maka kembalikan ke hal yang prinsip tadi. Gak ada sejarahnya gak ada yang sukses dengan yang beda. Karena yang pasti korban adalah anak-anak. Karena kenapa? Lu mau ngajarin apa? Begitu berumah tangga nih, lu pertahankan gebu-gebu cinta lu itu. Pas pacaran, pokoknya harus nikah. Begitu berumah tangga, punya anak lu jadi apa? Agamanya apa? Suruh milih, ibaratnya kan gitu ya. Suruh milih buah si malakama. Masih kecil kan belum bisa milih ibaratnya kan gitu. Iya betul, tapi kan udah jadi tuntutan di dunia pendidikan, nuntut ini agamanya apa? Iya, Susah dong, beban sama dia. Makanya batasi dari pacaran. Kita langsung tahu prinsipnya biar clear. Prinsipnya tadi udah yang jelas, yang pertama si pemberi cinta ya. Yang kedua gue bilang gelap dan terang gak bisa bersatu. Tapi sorry to say, kalau bahas itu terlampau berat. Gue punya satu pengalaman dan kita bisa cek dan cross check. Kalau hubungan yang sepengamatan gue, kalau yang beda agama, karena dia udah larut nih dalam cinta gebu-gebunya nih. Berarti sudah mendalam. Wah pokoknya orang tua nggak peduli lagi, orang tua lawan aja, yang penting nikah gitu kan. Banyak pengalaman, bahkan anak-anak muda lagi menaungi itu. Iyalah, orang nggak ada yang salah. Iya benar, makanya si David lagunya Nona Barbeta si Nugra ya kan. Tapi kembali ke sini. Kalau yang beda memang karena larut di dalamnya dia kuat. Jadi hubungan hubungan itu lu yang beda nih, seperti ini, kuat nih. Sebelum menikah dan setelah nikah. Satu titik gitu. Satu titik ini. Tapi di perjalanan yang kita bilang dunia pernikahan, karena beda, lu akan jalani jalan lu sendiri. Oh, yang kayak tadi contoh Yosa. Dan dia akan jalani jalannya sendiri. Makanya tadi ada opsi di mana Yosa ngomong, lu pindah tapi lu jalanin agama yang baru nggak serius. Iya benar. Itu juga kemunafikan, itu juga hal yang salah. Karena lu kenapa menjual Yesus hanya demi yang bisa lu tahan, yang bisa lu proteksi, yang bisa lu tengking di mula-mula awal hubungan. Nih lu masih pacaran nih, gua nasehatin. Biar hubungan lu jangan kebablasan dan jangan di usia tua, lihat. Oh, ini waktunya ya? Iya, waktunya nih. Nikah yang beda agama, lengket-lengketnya masih cinta, luar biasa. Orang tua juga ditinggalin ya kan. Tapi di seiring jalannya berumah tangga, di kurun waktu yang setahun berumah tangga, 2 tahun, makin lama makin jauh. Lu tadi bahas artis. Iya. Ada artis yang viral sampai puluhan tahun, beda agama. Tapi ujung-ujungnya apa? Cerai juga. Karena udah dari dasarnya, prinsipnya udah beda, yang diajarin udah beda. Ya oke, tadi balik ke situ. Menjauh masing-masing. Yang satu agama, kebanyakan memang mungkin kebanyakan juga yang dijodohkan, ya kan, si David sama paribannya. Padahal paribannya kayak ban juga, ban truk ya kan. Dan gitu. Oh enggak. Iya. Paribannya dengar tersinggung. Enggak ada. Aduh, kena kita ya. Enggak apa-apa. Gua kan enggak bahas fisik.
nggak nunjuk orang nih kan, masih aman secara hukum. Bisa tit. Jadi yang beda, yang sama, ini seolah-olah jauh. Tapi karena dia cintanya fokusnya sama Tuhan Seolah Yesus, jauh ini belum lekat. jauh. Ini Contoh, gua nih dia. ya. Ini perbedaan Ketika nikah, perbedaan kepribadian, prinsip-prinsip, bahkan gaya hidup lu setiap hari, gaya tidur lu ngorok dia harus lembut, dia nggak bisa dengar suara ngorok, lu ngorok lagi, suaminya lagi. Ya dia kan tertekan batin, gue kasih sianida nih, atau enggak ya kan? Ya mungkin begitu, ya kan, itu awal-awal. Tapi karena fokusnya Tuhan Yesus, Ya. kurun waktu itu akan menjawab. Bahkan yang dijodohkan, semakin tua dia akan semakin seperti bersahabat, melekat, semakin tahu tujuannya apa hidup. Karena tujuannya sama-sama satu. Betul, Tuhan Yesus sang pemberi cinta. Gitu. Makanya ya udahlah, nasihat gue ya paling kalau gue kasih tips ya kan, karena kita harus selalu ada solusi kan. Di hubungan cinta ini kepada anak-anak muda, terkhusus yang lagi jalanin hubungan beda agama, yang pertama putuskan. Kan udah dekat. Kok kalau udah ya kayak David bilang tadi udah deket, udah melekat banget mah. Melekat. Kemana-mana tuh melekat. Iya. Iya. Mana ya? Gitu. Karena si David lagi dibutakan ya kan. Karena dia nggak buka. Apa sih gue mikirin enaknya doang apa sih lu lihat apa kurangnya yang ada dari yang seiman itu apa? Ya karena kebetulan yang ketemunya ini nih gitu. Ya berarti tinggal nyari lagi dong. Ya Iya sih. dong, lo ke Iya sih. gereja banyak. Iya dong. Banyak cowok. Cewek juga banyak, apalagi kumpulan inahana ya kan. Kumpulan ibu-ibu yang sudah tidak ada suaminya banyak juga. Itu kan senengnya begitu-begitu, Pit. Kagak lu jadi. Kagak ada. Enggak gitu dia. Jadi persoalannya kita nggak mau buka diri aja, kita nggak mau capek. Iya benar. Sih yang mau capek udah dapet kan. Ya kasus kayak lu itu ya harus buka diri, buka mata bahwasannya prinsip tadi harus lu jalanin. Maka putuskan. Kalau yang kedua setelah lu putusin ya tinggalkan. Setelah lu tinggalkan ya lupakan. Lu harus itu Amang, harus itu Bang, harus itu. Pokoknya gue mau nikahnya sama itu. Ya tips yang keempat yang harus gue bagikan, menangkan, perkenalkan cinta itu, perkenalkan Tuhan Yesus, ya kan, sang penebus, sang. Tapi masalahnya kan gue nggak, gimana caranya memperkenalkannya Bang? Kan sedangkan guanya sendiri nggak deket lah gitu, nggak sering ibadah kalau gue mah. Apa hal-hal dasar apa gitu? Banyak. Untuk membawa dia ke anutan kita gitu. Alasan dia cinta sama lu mau pacaran apa? Agamanya kah? Fisik kah? Atau lu dilihat dewasa? Kalau lu dilihat dewasa, maka tunjukkan Lebih tua kedewasaan. Udah tua kasihan. Tua kasihan, jompo, nggak punya pacar, jomblo kelamaan, Dewasa. Oh dewasa, ya kan? sedih banget makanya. Pokoknya bagian ngebully gue kadang agak lancar ya kan. Jangan bagi-bagi berkat doang. Kalau sama David ngebully juga lancarin aja. Jadi kalau dewasa maka tunjukkan kedewasaan iman lo. Kedewasaan iman itu banyak. Contohnya lu tampil beda dari sebelum-sebelumnya. Artinya gimana lu berbicara, gimana lu menghargai. Tadi lu ngomong sama gue udah langsung gini-gini. Itu Salah kopi. bagian tidak Salah menghargai. kopi. Kalau kita cinta pasti kita jaga dia. Iya, karena laki-laki itu simpel ya. Laki-laki akan memperjuangkan perempuan yang jago menjaga dirinya. Betul nggak? Pas. Betul, makanya kalau dia cinta, pasti dia juga memperjuangkan kita
Kalau lu cinta, pasti lu jaga dia. Iya. Itu tunjukkan kita beda. Kalau pacaran sebelum-sebelumnya, wah pegangan tangan terus, kita jangan pegangan tangan, bukan muhrim. Oke. Iya dong. Pegangan kaki. Enggak juga. Maksudnya kita tunjukkan bahwasannya kita menjaga dia, menghormati dia sebagai satu sosok wanita yang diciptakan oleh Tuhan itu sendiri yang berharga. Dan kita akan tunjukkan kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu banyak. Perhatian kita, sharing kita, bagaimana kita menunjukkan visi kita ke depan. Ini orang nih, anak muda nih harus bervisi gitu. Bagaimana kita menularkan sebagai influencer kebaikan-kebaikan itu. Itu yang paling penting. Maka menangkan kalau memang mentok ya. Berarti kita harus membawa perubahan. Betul, harus. Dengan cara yang tadi. Karena kasusnya banyak ya. Ada yang ngomong kan, kalau pacaran yang penting kan masih muda, apalagi anak-anak remaja. Iya. Anak-anak remaja ngomongnya, ya itu sebagai penyemangat belajar. Nah, itu kadang sering Kadang gitu, banyak orang pusing gitu. gue ngedenger gitu. Di mana lu pacaran, lu bawa buku, baca buku bareng, di mana? Coba di mana? Di Jakarta ini di mana? Ini kebetulan Covid nih, banyak bioskop tutup walaupun sekarang udah buka, ya kan? Tapi kalau dia sebagai penyemangat belajar gak tuh? Lu gimana? Dia Dia udah belajar. Gimana? Aduh, Semangatin kerja. semangat. Dia udah kerja. Kan bisa semangatin kerja. Bisa semangat Boleh, hidup, boleh. semangat hidup. Tapi tanggung jawabnya gede banget, Mang, kalau kita harus mencontoh yang lu bilang tadi. Kita tunjukin kedewasaan. Kita jadi ngasih contoh kita tuh orangnya punya planning ke depan, kayak gitu. Kalau itu udah dilakuin nih, kan itu berat tuh. Oke. Tapi tetap nggak luluh atau kita nggak menang lah gitu. Ya berarti. At least kita udah coba gitu. Ya berarti kan simpel aja kan. Berarti dia tidak mencintai kita secara penuh. Bahas cinta itu bahas hidup. Maka bahas pasangan kan, ini kan akan dipersatukan Tuhan nih. Semua kita yang dipersatukan Tuhan akan diceraikan oleh maut. Ya. Maka bahas cinta itu bahas hidup kita. Ya. Kalau lu mencintai dia, maka lu akan memperjuangkan karena lu nggak bisa hidup tanpa dia. Oke, gue terima. Maka menangkan dia gitu loh. Kalau dia cinta sama lu, dia juga akan memperjuangkan lu. Maka dia akan memenangkan dirinya masuk ke dalam kategori cinta tersebut, yakni Tuhan Yesus. Kenapa? Karena anak-anak muda harus paham dan harus benar menjalankan prinsip biar hidupnya dimenangkan oleh Tuhan. Dipersatukan nih. Kalau lu cerai, ujung-ujungnya cerai atau karena ambisi atau nafsu atau karena lihat fisik, sorry, iman dan cinta dan bagaimana kita mengimani rumah tangga itu sebagai buah cintanya Tuhan, maka kita nggak akan gampang cerai, nggak mau bercerai selain maut itu sendiri. Gitu. Berarti fatal juga ya? Fatal lah. Fatal kalau misalnya dari remaja gitu, dari remaja kita nggak dikasih pemahaman soal kedepannya tuh kalau beda keyakinan terus dipaksakan tuh fatal gitu. Iya, makanya di sini perlu orang tua paham ya. Anak-anak muda atau remaja kan kebanyakan orang tua nggak mau mengcoach anaknya untuk kalau di usia remaja itu apa ya, gejolaknya apa ya, mengeksplor apa dia. Di situ orang tua harus menjadi sahabat. Kalau sudah mulai dekat, dia harus selalu menjadi orang yang menggaungkan, jangan nak, harus yang cinta Tuhan, harus anak Tuhan. Itu ampuh kok. Tiap hari dibawain sama mama. Tiap hari bapaknya juga nasehatin. Pasti dia ingat gitu. Caranya orang tua menjadi sahabat anaknya, caranya seperti apa? Gampang. Setiap pagi sebelum beraktivitas bangunkan anak kita, bangun mesbah, doa.
doa keluarga bersama. Pulang, ini kan padat nih Jakarta nih. Iya pagi sama malam doang. Harus ada quality time setiap hari. Gak bisa makan, ya minimal ngobrol 5 menit. Tadi gimana di sekolah? Enak ngumpul keluarga. Jadi jangan handphone mulu. Jadi jangan sibuk dengan dunianya sendiri terus gitu loh. Komunikasinya lebih dipererat. Betul. Makanya harus lebih dekat sama orang tua. Dan orang tua juga yang mungkin mendengar ini harus banyak belajar lah. Parenting itu penting. Parenting. Iya, karena gereja mungkin kurang. Ketika nikah itu cuman diajarkan bagaimana antara individu Adam dan Hawa bersatu. Kurang dia sampai kontinunya lu akan menjadi parent, orang tua. Dan kurang kayaknya gereja mengajarkan sampai ke parenting itu di sebelum menikah. Bener nggak? Iya. Nah, di situ PR kita bersama gitu loh. Gereja juga punya PR, pendeta juga punya PR gitu. Kalau peran agama, peran pentingnya nih di cinta beda agama itu seperti apa? Jadi kita susah. Saya di bagian saya aja. Saya nggak boleh nyebrang dong, pantang gitu. Di bagian saya atau bagian gereja itu harus memberikan satu wadah agar jemaat-jemaat itu paham benar bahwasannya cinta itu dari Tuhan Yesus. Bahwasannya jemaat-jemaat itu juga harus tahu di mana gereja mengajarkan agar hubungan yang sakral itu harus yang seiman. Jadi wadah itu harus ada. Dan gereja harus memberikan waktu untuk menciptakan kumpulan bersama, mendidik jemaat-jemaatnya, mungkin seminar terus. Mungkin ya makanya tadi gue ada kepikiran apa mungkin gereja membuat seminar. Iyalah, gitu. Seminar secara kontinu juga penting, dibikin apa tema-temanya setiap bulan kan. Bagaimana menjadi orang tua, bagaimana menjadi ini, bagaimana menjadi itu, enak. Biar pembedahannya benar-benar. Betul, dan ada selesai. PR di mungkin pengalaman anaknya, gimana cara biar dia putus gitu kan. Itu hanya gereja yang bisa memberikan wadah. Biar gereja itu juga memberikan pengajaran. Anaknya siapa nih? Mungkin dia pelajar katekisasi. Nah, di pembelajaran katekisasi diajarkan juga tentunya agar mencintai Yesus dan mengajarkan cinta beda agama itu hukumnya putuskan. Putuskan. Iya. Kalau agama mengajarkan putuskan. Agama atau Kristen. Ya, agama Kristen. Iya, untuk tidak beda-beda agama. Oke. Bang gimana bang? Lo jadi Bang dia udah ngejelasin tuh panjang lebar. Lu udah dalam belum sama dia? Dalam bang. Dalam. Bang. Menangkan, iya kan? Pilihannya cuma menangkan atau Putuskan yang akhiri dong. Terus gimana bang? Belum dapat momennya kali ya. Oh, belum dapat momongan. Takut momongan ya. Momen. Pacaran udah jadi momongan ya. Blosan. Susah ya. Momongan. Aduh, Tuhan ampuni dia sebab dia tidak tahu apa yang dia katakan. Haleluya. Jadi harus momen apa, David? Ya kan kita harus nunggu moodnya dulu man. Moodnya lagi enak nih baru ngomongin yang serius gitu. Jadi lu pacaran visinya apa? Kedepannya ngapain gitu? Ya. Tujuan lu pacaran itu dan dia gimana gitu? Nonton makan udah. Oh gitu doang. Nonton Cari makan. gretongan dong. Dia atau lu? Karena laki-laki sekarang banyak loh. Yang sebentar-sebentar kalau lagi di restoran dompet gua tinggal. Laki-laki zaman sekarang. Kantong mana? Kere. Tapi kalau David dia teras kepala ya. Dia mau bayarin juga duitnya diambil lagi. Ya, bertobat ya nak. Iyalah, pastilah cari momen ya bang ya. Cari momen. Tipsnya berarti tadi udah ya bang? Udah dong. Tips
Kalau misalkan yang sudah terjebak gitu berarti. Iya. Apa tadi? Putuskan. Tinggalkan. Tinggalkan. Putus galau dong. Putus galau. Aku. Putus tinggalkan. Kalau galau, kalau di dalam Tuhan enak loh. Kalau galau nih ya, kuncinya kalau galau lu jangan denger lagu dunia. Lu akan ikut pengetahuan dunia. Tadi lu juga ngomong cinta beda agama mengajarkan yang baik, itu pengetahuan dunia, Bos. Kalau agama mengajarkan yang baik, benar. Tapi itu cinta beda agama itu pengetahuan dunia. Makanya kan banyak sekarang lagu-lagu cinta beda agama, viewersnya, Bos. Luar biasa, penikmatnya itu. Dia nikmati galaunya dengan lagu dunia. Bener nih, berasa, wah ini gua banget ya kan? Ya kan? Iya, coba lu begitu galau, lu dengerin lagu rohani. Iman langsung naik. Bukan hanya iman, kita akan kuat gitu, tegar. Oh, ada Tuhan Yesus yang baik gitu, enak loh. Berkat kemurahan. Gimana? Tinggalkan. Putuskan bang, ya, tinggalkan, lupakan, menangkan. Harus ada solusi juga, jangan semuanya kita mentahin. Siapa tahu memang itu jodohnya kan? Siapa tahu itu jodoh lo ya kan? Siapa tahu itu jodoh lo. Mudah-mudahan yang lagu dunia. Kayaknya ikut lagu rohani dong. Enak loh lagu rohani. Aduh. Membuat kita teduh itu cuman lagu rohani. Iya emang bener, gue juga ngerasain gitu. Betul. Rasanya wah tenang banget, ada masalah. Kalau galau lu dengerin lagu dunia, oh bener ya, oh ada kok, oh artis lu ikutin. Iya kan? Yang lu ikutin Tuhan Yesus. Bukan pendeta ya, yang lu ikutin Tuhan Yesus, firman-Nya. Enak kita. Ada amin saudara? Haleluya. Pengalaman lu jangan-jangan ada nih. Lu sok-sok nyepikin David nih. Jangan deh bang, jangan disebut. Bongkar apa nih? Jangan disebut-sebut. Dalam dong. Bongkar ya? Makin panjang ini. Iya. Tutup saja pembicaraan kita di saat ini. Biar nanti kita buka lagi. Iya, karena kopi kita sudah dingin. Minum dulu ya, minum. Minum dulu, karena ada kopi. Kita ada firman Tuhan, teras yuk. Diskusi seputar kehidupan, cinta, dan teologi. Ada Alkitab, ada kopi. Teras yuk.